Muhammad. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin jalannya doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin jalannya doa. Sebelumnya Ibu ingin bertanya untuk presensi kita pada hari ini. Apakah semua siswa hadir di mata pelajaran kita pada hari ini? Hadir. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya. Materi kita hari ini mengenai dasar desain busana. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kita Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membiasakan berpikir kreatif, berkolaborasi, serta komunikasi. Selanjutnya adalah melatih tanggung jawab pada tugas yang diberikan, menjaga, mengakses dan menggunakan informasi secara cerdas, menganalisis bentuk-bentuk tubuh secara ideal serta variannya, menggambar bagian-bagian tubuh secara anatomi, serta mempresentasikan cara menggambar bagian-bagian tubuh secara anatomi. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi kita minggu lalu ya. Materi kita minggu lalu mengenai anatomi serta proporsi tubuh. Apakah dari kalian bisa menjelaskan pengertian dari anatomi tubuh seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu? Silahkan untuk Ayu. Baik, menurut saya anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia secara keseluruhan mulai dari kepala sampai ujung kaki. Baik, terima kasih Ayu untuk jawabannya. Jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya adalah pengertian proporsi tubuh. Mungkin dari anak-anak bisa menjawab pengertian dari proporsi tubuh? Silakan untuk. Baik, proporsi tubuh adalah ukuran perbandingan yang berbentuk garis-garis pertolongan yang berpedoman pada ukuran tinggi kepala. Terima kasih untuk Indah, jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena jawabannya sudah bisa dijawab. Jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti mengenai materi kita minggu lalu. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai materi kita sekarang, yaitu bentuk tubuh secara ideal. Mungkin dari kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan kemarin malam mengenai bentuk tubuh secara ideal. Ada yang bisa menjawab apa itu bentuk tubuh secara ideal? Silakan untuk Indah jawab. Baik, bentuk tubuh ideal yaitu antara berat badan dan tinggi badan seimbang, tidak melebihi batas normal. Terima kasih atas jawabannya. Ibu dapat simpulkan bahwa bentuk tubuh secara ideal merupakan bentuk tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan memiliki proporsi ukuran tubuh yang sempurna, yakni tidak terlalu gemuk maupun tidak terlalu kurus, serta memiliki perbandingan tinggi lebar tubuh yang benar, letak dan jumlah bagian-bagian tubuh dengan benar, sikap, gaya, dan gerak tubuh, serta jatuh pakaiannya pada tubuh. Selanjutnya di sini Kak akan menjelaskan materi mengenai rambut, kepala, tubuh, tangan, kaki, dan mata. Sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian materi mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Di sini Ibu memiliki 4 undian yang akan masing-masing siswa terima satu persatu dengan masing-masing 2 bagian tubuh. Di sini Ibu akan berikan kepada siswa, silahkan dibagikan. Silahkan undiannya bisa dibuka ya. Untuk yang pertama di sini ada pengertian mata secara desain busana serta alis secara desain busana. Untuk siswa yang mendapatkan bagian mata dan alis bisa dijelaskan apa pengertian mata dan alis secara desain busana. Silahkan Juniarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata. Mata menjadi aspek yang sangat penting dalam menggambar wajah atau muka dalam makhluk hidup. Dan untuk alis menjadi aspek dalam melengkapi bagian mata dengan memberikan ekspresi muka baik, senang, sedih, atau marah. Terima kasih untuk Juniarta, jawabannya sudah benar ya. Mata merupakan salah satu aspek penting dalam menggambar wajah.
Mata dalam desain busana harus dapat berbicara atau seakan memiliki spirit atau jiwa. Bentuk mata menggambarkan ekspresi dari desain yang kita buat, maka dari itu kita sangatlah perlu untuk mempelajari proses penggambaran mata. Untuk selanjutnya ada alis. Alis merupakan salah satu aspek dalam melengkapi mata, dalam memberikan ekspresi muka baik sedih, senang, atau marah. Alis juga dapat memberikan isyarat antuisme pada desain ataupun pada lawan bicara kita, sehingga dapat memberitahu bahwa bagaimana perasaan dari desain yang dibuat. Untuk selanjutnya ada hidung. Baik, siapa yang mendapatkan giliran bagian pada hidung? Silakan, Dinda. Baik, dari gambar yang saya dapat yaitu hidung. Hidung merupakan komponen penting pada wajah dengan beragam bentuk seperti bentuk kecil, besar, mancung, pesek, dan lain sebagainya. Bila digambarkan dari muka, bagian hidung itu berbentuk seperti segitiga sama kaki dengan bagian ujung yang mengandung 3 bulatan. Nah, untuk bagian mulut terdiri dari 2 bagian yaitu bibir atas dan juga bibir bawah. Mulut terletak di bagian hidung antara hidung dan dagu. Bentuk mulut digambarkan sesuai ekspresi yang diinginkan seperti sedang tersenyum, tertawa, terbuka, terkatup, dan lain-lain. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Dinda untuk jawabannya. Jawabannya sudah benar ya. Untuk hidung merupakan salah satu komponen penting pada wajah dalam beragam bentuk, hidung kecil, besar, mancung, pesek, dan sebagainya. Bila digambarkan dari muka, hidung akan berbentuk seperti segitiga sama kaki dengan bagian ujung yang mengandung 3 bulatan. Lalu yang berikutnya mulut. Seperti yang Dinda katakan tadi, mulut terdiri dari 2 bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas biasanya digambarkan lebih tipis dan bibir bawah digambarkan lebih tebal. Mulut terletak di bagian bawah hidung atau di antara hidung dan dahu. Bentuk mulut digambarkan sesuai dengan ekspresi yang digambarkan, baik tersenyum, tertawa, terbuka, terkatup, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada telinga. Untuk siswa yang mendapatkan telinga, siapa? Ya, silahkan bisa dijawab. Baik, di sini saya mendapatkan gambar rambut dan telinga. Telinga bila dilihat dari bagian muka, tinggi daun bagian atas sejajar dengan mata, dan cuping telinga segaris dengan hidung. Sedangkan rambut adalah bagian mahkota setiap perempuan. Bentuk atau mode rambut dapat digambar sesuai dengan mode yang sedang berkembang. Baik, itu saja yang saya sampaikan, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ayu. Kalau boleh Ibu tambahkan, untuk telinga merupakan bila dilihat dari bagian sisi, tinggi daun telinga bagian atas sejajar dengan mata, dan cuping telinga pada bagian bawah segaris dengan hidung secara bentuk siluet, seperti yang dibilang tadi, menggunakan berbentuk seperti huruf kapital C. Untuk telinga juga dapat digunakan sebagai tempat aksesoris serta miniaturis dari desain busana yang kalian buat. Untuk selanjutnya ada rambut. Rambut merupakan mahkota. Bentuk rambut dan model rambut dapat digambarkan sesuai dengan gaya atau mode yang sedang berkembang. Dalam desain busana, model rambut haruslah disesuaikan dengan ekspresi wajah, model busana yang dikenakan, serta kesempatan. Untuk yang selanjutnya merupakan jari tangan dan jari kaki. Untuk yang mendapatkan bagian jari tangan bisa dipersilahkan. Baik, di sini saya mendapatkan jari tangan dan kaki adalah gerakan yang menjadi komponen pendukung dalam pembuatan desain busana. Dapat menunjang bentuk proporsi tubuh secara menyeluruh. Baik, itu saja, Bu. Terima kasih untuk Indah jawabannya. Jawabannya sudah benar, namun ada beberapa poin yang dilupakan ya. Jadi, jari tangan dan jari kaki merupakan gerakan yang sebagai digunakan untuk komponen pendukung dalam pembuatan desain busana. Jadi, gerakan tangan maupun gerakan kaki dapat menunjang dari desain yang kalian buat. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tata letak proporsi desain busana di bagian wajah. Untuk di sini Ibu akan memberikan bagian wajah dengan 1 kali tinggi kepala dengan tinggi kepala sebesar 6 cm, yakni pada batas dahi terletak pada 1/4 bagian tinggi kepala, lalu pada bagian alis dan mata terletak pada bagian setengah dari tinggi kepala, lalu bagian hidung merupakan 3/4 dari tinggi kepala, lalu bagian mulut yakni pada 7/8 tinggi kepala, dan yang terakhir pada bagian dagu, yakni bagian nomor 1 dari tinggi kepala. Baik, untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita keseluruhan pada hari ini? Ya, silakan Dinda. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, Bu. Kita kan tadi sudah mempelajari bagian-bagian tubuh
beserta untuk tata letaknya. Itu kita kan belajar tentang wajah. Nah, menurut Ibu, saya kan mempunyai wajah bulat. Dan menurut Ibu, bagaimana sih model rambut yang sesuai untuk saya gunakan? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dinda untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Dinda bisa maju ke depan ya, agar teman-teman yang lainnya bisa melihat bagaimana bentuk wajah Dinda lebih jelas. Silahkan Dinda. Oke, untuk semuanya bisa diperhatikan ya bentuk wajah dari Dinda. Apakah ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Dinda tadi? Ya, silakan Dinda. Baik, kalau menurut saya itu mungkin Dinda menggunakan rambut sebahu. Karena kalau menggunakan rambut bob itu kan pasti mukanya kelihatan bulat terus gemuk kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Indah atas tanggapannya. Mungkin ada dari yang lainnya ingin memberikan masukan kepada model rambut yang bisa digunakan oleh Dinda. Ya, silakan Ayu. Mungkin tanggapan sedikit dari Ayu, bisa ditambahkan poni belah tengah ke samping agar terlihat lebih rapi jika menggunakan model rambut yang sebahu. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih tanggapannya dari Ayu. Bagaimana untuk Dinda hasil dari tanggapan teman-temannya mengenai bentuk model rambut yang cocok untuk kamu? Baik, nanti saya akan coba untuk model rambut yang sudah disarankan oleh teman-teman. Oke, berarti model rambutnya bisa diterima ya. Oke, terima kasih Dinda, bisa kembali duduk ke tempat duduknya. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, di mana kelompoknya akan Ibu suruh berdasarkan urutan saja biar memudahkan kalian untuk berdiskusi. Silakan untuk dibagikan lembar kerja siswanya. Untuk diskusi Ibu berikan waktu 1 menit ya, silahkan mengerjakan. Baik, untuk seluruhnya apakah diskusi kalian sudah selesai? Di sini Ibu akan melanjutkan dengan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi yang kalian lakukan. Untuk soal nomor 1 dan 2, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silakan kelompoknya Indah bisa maju ke depan perwakilannya untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Silakan. Baik, perkenalkan saya di sini Indah Hermayani dan rekan saya Ayu Wahyuni. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dikasih oleh Ibu Dila. Apakah yang dimaksud dengan bentuk tubuh secara ideal dan variasinya? Tubuh ideal adalah bentuk tubuh di mana antar berat badan dan tinggi badan seimbang, tidak melebihi batas normal. Selanjutnya, bagaimanakah pembagian anatomi wajah secara ideal? Jadi jawabannya, proporsi wajah secara ideal adalah perbandingan ukuran yang berbentuk garis-garis pertolongan yang berbagai ukuran wajah dalam ukuran perbandingan kepala. Terima kasih untuk kelompok kita, bisa kembali ke tempat duduk. Baik, untuk anak-anak sekalian, karena tujuan pembelajaran kita sudah selesai dan materi kita sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita mulai dengan doa, kembali kita akhiri dengan doa, dan para peserta silakan untuk tetaplah memimpin jalannya doa kamu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang Parame Santi. Om Santi 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 Om.